Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, bacaan Injil hari ini mengenai perintah yang utama begitu sering kita dengar. Dan memang perintah ini menjadi dasar seluruh hidup orang Kristiani dan juga yang menjadi pewartaan utama dari Yesus Kristus sendiri, mengajarkan supaya kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Satu dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengapa orang Farisi ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mana perintah yang paling utama? Coba bayangkan, mungkinkah pertanyaan itu muncul pada zaman sekarang ini? Sepertinya tidak akan muncul. Pertanyaan itu muncul karena situasi pada waktu itu, orang Farisi, orang Yahudi itu banyak sekali aturannya. Apa-apa diatur sampai detil. Karena begitu banyaknya, maka bisa dipahami membingungkan. Ini mana yang paling penting, yang paling utama. Saya orang Jawa, itu dulu itu terkenal mengenai sopan santunnya. Tata cara hidup itu diatur macam-macam. Mulai dari cara bicara, kita ngerti ada tingkatan. Ada yang kromo inggil, kromo yang biasa, ada yang ngoko, bahasa yang paling halus, sampai bahasa yang sangat biasa, yang paling tinggi sampai yang untuk rakyat biasa. Itu sudah ada tingkatan. Harus omong dengan orang tua yang kita hormati itu pakai bahasa kromo inggil. Omong dengan sesama pakai bahasa ngoko. Dari tata bicara itu diatur. Dan juga tata busana pun juga diatur. Kalau harus ketemu orang yang lebih tua, bertemu tamu, itu sudah ada aturannya. Saya ingat dulu Rawa Paris itu pernah berkata,
kalau mau menemui tamu mesti pakai celana panjang. Itu warisan sopan santun. Sekarang saya sendiri tidak lagi mempraktekkan itu. Kalau pas ketemu tamu di luar kemudian habis olahraga ya sudah pakai celana pendek seperti itu. Semua diatur, cara makan diatur, apapun diatur. Ya, itu dulu. Tapi sekarang setelah zaman modernisme di mana orang serba sibuk, di mana orang hanya ingin praktis dan pragmatisnya, semua itu menjadi hilang. Tidak perlu aturan macam-macam, apa adanya, to the point. Maka kalau sekarang kita masih bertanya aturan apa yang paling penting, itu tidak akan muncul. Kalau dulu kemungkinan. Jadi itulah latar belakang orang Farisi bertanya manakah hukum yang paling utama itu. Karena memang begitu banyak dan Yesus pun menjawab dengan luar biasa bagusnya. Yang paling utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itulah yang menjadi dasar dari seluruh hukum aturan yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa mengasihi Allah dan sesama itu sebagai yang paling utama, itu artinya apa? Itu artinya supaya seluruh hidup kita, tadi dikatakan, dengan segenap pengertian, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dicurahkan untuk mencintai Tuhan dan sesama. Jadi seluruh hidup itu difokuskan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu artinya bahwa hidup kita, pengertian kita, tenaga kita tidak untuk mencari yang lain-lain. Yang paling utama itu soal cinta. Bukan soal prestasi, bukan soal kekayaan, bukan soal kepandaian. Kepandaian, prestasi, dan macam-macam itu penting, tetapi ada yang jauh lebih penting adalah cinta. Nah sekarang yang terjadi, orang mencurahkan tenaga, mencurahkan segala sesuatunya, bukan untuk mencintai, tetapi untuk mengejar prestasi, mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan. Maka kalau kita mengikuti ajaran ini, baiklah kita berusaha untuk mencurahkan tenaga pikiran kita dalam rangka membangun cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan juga Yesus pun mengatakan kepada kita, akhir hidup kita, seluruh perjuangan kita dievaluasi, dinilai dari bagaimana kita mencintai Tuhan dan sesama selama hidup kita di dunia ini. Maka ketika kita menghadap Tuhan di pengadilan terakhir, yang ditanya bukan berapa prestasimu, apa saja yang sudah kamu kerjakan, tapi yang paling utama, apakah kita sudah berbuat baik mengasihi sesama kita. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku minum, engkau memberi aku. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Begitu seterusnya. Baik itu yang kedua, bahwa seluruh hidup kita mesti dicurahkan dalam rangka membangun cinta. Yang terakhir, yang penting di sini adalah hukum kasih itu adalah hukum salib. Mengapa salib? Karena mempunyai dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu mesti ada dua-duanya. Kalau hanya satu, pincang, hanya mengasihi Tuhan tidak mengasihi sesama, itu patut dipertanyakan. Atau sebaliknya, merasa sudah mengasihi sesama, tetapi kok tidak pernah berdoa, itu pun patut dipertanyakan. Pasti ada yang keliru. Kalau normal, berjalan baik, dua-duanya itu pasti berjalan. Berdoa
mencintai Tuhan dan juga bekerja mencintai sesama kita. Keduanya akan berjalan bersama, beriringan. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dalam hidup ini mampu membangun cinta yang sejati dengan sepenuh kekuatan kita, supaya kelak kita layak memasuki kerajaan Tuhan yang abadi. Amin.